Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldawati dengan NIM 2025210084 kelas A. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang antibiotik, disinfektan, antiseptik, dan preservasi yang berkaitan dengan mikrobiologi. Terutama saya akan membahas tentang antibiotik. Nah, apa itu antibiotik? Saya akan menjelaskan satu pengertian dari antibiotik. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba jenis lain. Nah, mekanisme kerja antibiotik pada sel bakteri. Secara umum, mekanisme kerja antibiotik pada sel bakteri dapat terjadi melalui beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama menghambat sintesis dinding sel bakteri. Yang kedua, menghambat fungsi membran plasma. Yang ketiga, menghambat sintesis asam nukleat. Yang keempat, menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan transkripsi material genetik. Dan yang terakhir, menghambat metabolisme folat. Nah, hubungan antibiotik dengan mikroorganisme. Antibiotik merupakan bahan kimiawi yang dihasilkan oleh organisme seperti bakteri dan jamur yang dapat mengganggu mikroorganisme lain. Biasanya bahan ini dapat membunuh bakteri atau bakterisidal atau menghambat pertumbuhan bakteri, bakteriostatik atau mikroorganisme lain. Nah, beberapa antibiotik bersifat aktif terhadap beberapa spesies bakteri atau spektrum luas, sedangkan antibiotik lain bersifat lebih spesifik terhadap spesies bakteri tertentu. Batas jumlah penggunaan kandungan antibiotik sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat untuk penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Pada penelitian di berbagai rumah sakit ditemukan sebanyak 30-80% penggunaan antibiotik tidak berdasarkan indikasinya. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Suparman mendapatkan tingkat pengetahuan sikap dan tindakan penggunaan antibiotik pada umumnya memiliki pengetahuan yang sedang, yaitu berkisar 48,5%, sikap yang negatif 50,9%, dan tindakan yang positif terhadap penggunaan antibiotik 53,7%. Nah, antibiotik sebagian besar harus diminum selama 7-14 hari. Dokter akan menentukan jangka waktu perawatan terbaik dan jenis antibiotik yang tepat untuk pasiennya. Nah, yang materi kedua itu disinfektan. Pengertian dari disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen. Disinfektan biasanya digunakan untuk ruangan, lantai, peralatan, dan kamar mandi. Hubungan disinfektan terhadap mikroorganisme atau langkah disinfektan. Tindakan disinfektan merupakan tindakan membunuh mikroorganisme patogen yang dapat menginfeksi manusia atau hewan dengan menggunakan bahan atau metode tertentu. Adapun langkah yang baik untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme guna mencegah penularannya penyakit infeksi adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tubuh kita. Nah, adapun syarat bahan disinfektan. Terdapat beberapa syarat bahan disinfektan, diantaranya adalah yang pertama, bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Yang ketiga, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. Adapun bahan yang digunakan untuk disinfektan adalah
formaldehid, H2O2, natrium hipoklorida, hidroksitoluen atau kresol. Nah, macam-macam disinfektan. Yang pertama, isopropil alkohol. Isopropil alkohol merupakan jenis disinfektan yang paling umum digunakan di perusahaan farmasi, rumah sakit, dan ruang kebersihan. Adapun zat yang terkandung pada isopropil alkohol ini disinyalir lebih beracun daripada etanol, namun ia memiliki lebih sedikit efek kering pada kulit. Nah, pada konsentrasi 60-90%, disinfektan ini dapat efektif melawan bakteri, mikroba, jamur, dan virus. Yang kedua, klorin, di mana klorin merupakan unsur kimia yang terjadi secara alami dan tersebar di bebatuan bumi dan terkonsentrasi di lautan asin. Adapun zat klorin ini merupakan nutrisi penting bagi tumbuhan dan hewan. Klorin juga digunakan untuk mensterilkan air minum dan mendisinfeksi kolam renang. Perlu kalian catat bahwa larutan pemutih dan air harus digunakan dalam kondisi yang segar setiap hari. Yang ketiga, hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida atau H2O2 merupakan zat kimia yang berbentuk cairan bening dan tidak berwarna dengan tekstur lebih kental dibandingkan air. Hidrogen peroksida merupakan disinfektan yang stabil dan efektif untuk beragam mikroorganisme, bakteri, dan virus. Yang keempat, sabun. Sabun ini berfungsi dalam membersihkan dan mengurangi jumlah kuman sehingga mengurangi infeksi. Penggunaan sabun untuk membunuh kuman harus dilakukan secara berkala demi hasil yang sempurna. Antiseptik, di mana antiseptik merupakan bahan kimia yang mampu menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang terdapat dalam jaringan hidup. Caranya dengan membatasi atau mencegah infeksi yang membahayakan. Antiseptik biasanya digunakan untuk cuci tangan, disinfeksi kulit, perawatan kulit terinfeksi, dan obat kumur. Adapun antiseptik terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu germisida, yang dimana mampu digunakan untuk menghancurkan mikroba. Yang kedua, bakterisida, yang digunakan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Adapun beberapa contoh antiseptik diantaranya adalah hidrogen peroksida, garam merkuri, borik acid, dan triklosan. Nah, penggunaan antiseptik, terutama antiseptik digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Sediaan antiseptik dapat digunakan untuk mengobati luka memar, luka iris, luka lecet, dan luka bakar ringan. Adapun jenis-jenis antiseptik, yang pertama etakridin laktat atau yang biasa disebut ripanol. Ripanol memiliki keunggulan tidak mengiritasi jaringan sehingga banyak digunakan untuk mengompres luka, bisul, atau borok bernanah. Yang kedua, alkohol. Alkohol adalah antiseptik yang kuat. Alkohol yang biasanya dicampur iodium sangat umum digunakan untuk mensterilkan kulit sebelum dan sesudah pemberian suntikan dan tindakan medis lainnya. Jenis alkohol yang digunakan sebagai antiseptik adalah etanol 60-90%, propanol 60-70%, dan isopropanol 70-80%. Alkohol juga membunuh kuman dengan cara menggumpalkan protein dalam selnya. Kuman dari jenis bakteri, jamur, protozoa, dan virus dapat terbunuh oleh alkohol. Yang ketiga, yodium. Yodium atau iodin biasanya digunakan dalam larutan beralkohol atau disebut yodium tincture untuk sterilisasi kulit sebelum dan sesudah tindakan medis.
Larutan ini tidak lagi direkomendasikan untuk mendisinfeksi luka ringan karena mendorong pembentukan jaringan parut dan memperlama waktu penyembuhan. Yang keempat, hidrogen peroksida, di mana hidrogen peroksida sangat efektif memberantas jenis kuman anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Larutan hidrogen peroksida 6% digunakan untuk membersihkan luka dan borok, sedangkan adapun larutan 3% lebih umum digunakan untuk pertolongan pertama luka gores atau iris ringan di rumah. Preservasi, di mana preservasi merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Secara umum, tujuan untuk preservasi dalat adalah mereduksi atau mengurangi laju metabolisme mikroorganisme sekecil mungkin dengan tetap mempertahankan viabilitasnya atau daya hidup dan memelihara biakan sebaik mungkin agar pemulihan atau recovery dan kemampuan bertahan hidup atau survival tetap tinggi dengan perubahan yang seminimal mungkin. Adapun prinsip-prinsip preservasi. Yang pertama, dilakukan pendinginan atau refrigerasi atau pembukuan. Yang kedua, proses termal, pemanasan, pengeringan atau dehidrasi, pengeringan beku atau freeze drying, iradiasi, preservasi kimia atau curing atau pengasapan. Yang terakhir, pengepakan. Cara preservasi. Yang pertama, penyimpanan pada agar miring. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kultur ditumbuhkan pada agar miring. Kedua, disimpan pada refrigerator 5 derajat Celcius atau freezer 20 derajat Celcius. Yang ketiga, mudah terkontaminasi. Yang kedua, penyimpanan spora di dalam air. Spora jamur dalam air steril disimpan pada suhu 5 derajat Celcius, sangat terbatas pemakaiannya. Yang ketiga, penyimpanan dengan nitrogen cair. Terbagi menjadi 2, penyimpanan pada suhu sangat rendah, minus 150 derajat sampai 196 derajat Celcius, dengan refrigerator nitrogen cair. Selanjutnya, kultur ditumbuhkan hingga fase stasioner, kemudian disuspensikan pada agensia protektif, misal gliserol 10%, disimpan dalam ampul tertutup kemudian dibekukan. Nah, yang keempat, pengkulturan pada tanah atau pasir terbagi menjadi 3. Yang pertama, kultur ditumbuhkan pada tanah atau pasir steril lembab, kemudian dibiarkan pada suhu ruang hingga kering. Kultur kemudian disimpan pada suhu ruang atau di refrigerator. Selanjutnya, biasanya untuk spora kultur fungi Actinomycetes. Selanjutnya, pengeringan bisa dengan desikator menggunakan silika gel atau CaCl. Yang kelima, penyimpanan pada media sporulasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kultur disporulasikan pada media atau substrat seperti sekam, sereal, atau biji-bijian. Selanjutnya, pengeringan pada desikator. Selanjutnya itu penyimpanan pada suhu 50 derajat Celcius. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi yang mungkin saya bisa paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.